Karena saya Ibu Dela ini dari bagian Tiara anak. Maaf sebelumnya Prof, nama Dr. Pipin. Saya mau nanya dok, kateterisasi itu sama pencangkokan jantung itu sama atau tidak dok? Karena dulu saya mendengar ada pencangkokan jantung gitu, Prof. Itu aja Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan kedua, silakan. Bapak yang belakang, yang duluan, angkat tangan dulu. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri dari Bekasi. Mungkin pertanyaan saya lebih ke BPJS. Tadi kan sempat Prof bilang sekarang itu untuk penyakit jantung sudah digunakan oleh BPJS. Jadi saya tanyakan apakah standar prosedurnya untuk BPJS apabila ingin operasi jantung seperti itu, biar kita bisa yang ada di sini bisa mempersiapkan atau bisa men-share ke yang lain seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ketiga Ibu yang baju ini. Saya Tuti Handayani dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tuti Handayani dari bagian akuntansi RCM. Kebetulan saya mau tanya tentang anak saya juga. Dia itu memang sih lidahnya nggak biru, tapi ada beberapa ciri-cirinya itu kayak berat badannya sampai umur 2 tahun itu dia cuma 11 kilo, bahkan sampai sekarang udah 3 tahun setengah hanya 14 kilo. Dia juga lincah gitu, cuma makannya sedikit, minum susunya juga dari kecil nggak sampai 60 ml itu nggak habis, cuma dia lincah gitu. Terus bagaimana caranya supaya saya bisa memastikan apakah anak saya ini terkena penyakit jantung bawaan atau tidak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Yang paling mulai ini bagus ya. Ada pencangkokan dan kateterisasi ya. Yang pertama kateter. Kalau kateter adalah bagian dari pemeriksaan. Bagian dari pemeriksaan. Di pemeriksaan pada jantung ada pemeriksaan yang namanya secara invasif ya. Seperti pemeriksaan darah itu kan juga pemeriksaan untuk mengetahui penyakitnya apa ya. Kemudian foto ronsen, echo itu kateter juga tujuannya untuk memastikan dari kelainan. Tapi anaknya harus dibius ya. Harus dibius. Kateter itu bisa masuk ke dalam jantung sehingga kita tahu persis tekanannya berapa, sudah ada kelainan belum. Itu untuk risiko, karena dokter bedah itu pengen tahu risikonya berapa. Karena kan kita menawarkan orang tuanya pengen nanya, dok risikonya berapa. Nah itu tadi kita pastikan setelah semua pemeriksaan dilakukan. Waduh ibu sudah ada kelainan paru, risikonya lebih besar. Waduh belum. Jadi kateter itu adalah salah satu rangkaian pemeriksaan, tapi dia termasuk invasif ya. Nah, kalau pencangkokan itu tindakan. Pencangkokan namanya transplantasi ya. Seperti transplantasi ginjal, transplantasi hati. Memang transplantasi jantung ini memang termasuk suatu kegiatan yang unik ya. Transplant itu adalah kita mengambil jantung donor dikasih ke yang membutuhkan. Nah, kalau dia memberikan jantung berarti kan dia meninggal ya. Jadi dipakai adalah orang yang meninggal. Biasa meninggalnya di ICU yang jantungnya bisa berdenyut. Nah di kita tuh budaya memberikan organ tuh masih belum ada ya, sama seperti bayi tadi kita itu mungkin Bapak Pimpinan Ustadz ya. Karena ada sebagian orang menganggap kalau keluarga meninggal harus dikubur. Nah, kalau enggak di gentayangan katanya kan. Nanti kalau dia dikubur, jantungnya dikasih orang, nanti dia gentayangan ya. Makanya nggak ada yang mau ya. Makanya kita orang perlu donor mata ya. Itu nunggu dari Sri Lanka. Perlu ini
Nah, di kita nggak membudaya. Ya. Jadi, nah jantung susahnya di situ. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dia perlu minum obat, ya, dan biayanya sangat besar. Ya. Jadi memang transplantasi jantung itu kita bukan suatu solusi yang mudah. Ya. Ada pasien saya waktu itu berhasil dicangkok di Jerman, ya. Habis 2 miliaran, kemudian minum obat sebulannya bisa 20 juta, 30 juta. Ya. Jadi di atas penghasilan dia. Ya. Jadi suatu hal-hal yang di luar awal itu namanya pencangkokan. Nah sekarang ada lagi yang lebih keren namanya itu stem cell. Nah stem cell. Nah kadang-kadang itu sering juga dibohongin. Ya. Jadi ada anak katanya di rumah sakit ini ahli stem cell. Jadi ditanam suatu bibit katanya bisa tumbuh jadi jantung. Nah di anak itu belum populer. Jadi belum ada bukti evidence. Jadi kita dokter-dokter itu memberikan terapi ataupun sesuatu yang sudah ada evidence itu artinya sudah terbukti pada tingkat laboratorium, pada tingkat binatang ataupun eksperimen baru kita obati ke manusia. Ya. Baru juga abang saya ini mau bikin alat. Ya, ya saya bilang boleh-boleh aja, tapi kita pastikan dulu pada binatang laboratorium. Ya. Kemudian kalau terbukti itu berhasil dan aman, baru kita pakai pada manusia. Jadi manusia itu nggak boleh coba-coba tadi ya. Anak kok coba-coba nggak boleh. Ya. Jadi yang diberikan dokter adalah sesuatu yang sudah ada buktinya, ya, sudah ada buktinya. Nah itu yang. Kemudian yang kedua BPJS. Nah kita tidak membedakan pasien VIP dan BPJS tidak. Di BPJS itu dialog sama, ya, yang sama. Jadi kemudian juga barangnya sama. Ya. Jadi nggak usah khawatir yang Bapak dengan BPJS ada yang nggak sama, jadi kita perlakukan sama. Ya, jadi kita nggak boleh mengobati orang melihat bajunya. Oh kalau orang punya cantik didahuluin gitu. Nah, jadi bajunya bagus tidak. Jadi mau BPJS mau VIP kita perlakukan sama. Jadi kita melihat orang itu dari bukan dari bajunya, bukan dari tampilan sama. Jadi semua. Nah, mungkin nanti kalau prosedurnya ya, nah itu mungkin yang lebih tahu banyak bagian administrasi ya. Mungkin Pak Dedi atau Ibu Mei. Itu hanya bagian administrasi. Cuma kita sebagai dokter dalam mengobati pasien, kita nggak melihat wajah pasien, tidak melihat latar belakang. Yang penting anak ini kalau mau waktunya ditolong kita ngomong. Jadi itu kunci kita sebagai dokter. Karena kita pesan dari kesehatan, jadi dokter itu harus punya kemurnian niat dan keluhuran budi, ya, itu kunci. Kemudian dari budi lidah biru. Nah, memang tadi penyakit itu ada yang tidak biru juga ya. Jadi nggak selalu ada biru, ya. Jadi ada penyakit tidak biru, gejalanya bukan biru, ya. Mungkin tadi beratnya susah naik, ya. Kemudian anaknya kurus. Nah, tapi jangan dibalik, apakah semua anak yang kurus sakit jantung? Enggak boleh dibalik. Nah, untuk itu dipastikan, jadi kita periksa dulu, ya. Pertama kita periksa dulu. Nah, itu. Jadi jangan membalik seperti orang bilang semua profesor botak. Nah, apakah itu si A profesor atau botak? Apakah dia profesor? Ya belum tentu. Nah, ini sering berkeringat, kemudian anda berkeringat. Memang berkeringat itu gejala penyakit itu orang dewasa. Tapi nggak semua tangan berkeringat sakit jantung, jadi jangan dibalik gitu. Ya. Jadi lebih baik kalau ada tanda atau ada kecurigaan, datangi dokter yang kompeten untuk memastikan apakah betul itu kelainan atau bukan. Jadi kita jangan menggampangkan. Kadang-kadang kan nggak apa-apa, tenang aja, bakal untuk sendiri nanti nggak boleh. Ya. Jadi jantung itu seperti tadi kan harus dipastikan secara dini, diobati secepat mungkin dengan metode yang tepat. Nah nanti anaknya akan punya tubuh menjadi dewasa berkualitas. Tapi kalau orang tuanya kurang teliti, kurang care, dibiarin, diobatin terlambat, nanti hasil nggak bagus. Ya. Kalau mau dioperasi nanti tetap aja dia nggak seperti anak normal. Jadi tujuan kita adalah agar tumbuh kembang optimal sehingga nanti anak-anaknya akan menjadi orang dewasa berkualitas. Ya, jadi peranannya itu gak kalah dengan orang-orang yang normal gitu ya. Nah itu saya
bahwa waktu itu kasus Juliani itu terlahir komersial, Juliana Juliani komersial. Kemudian Allah kasih jalan ketemu dengan Profesor Patmo ya di tubuh koma. Sekarang dia udah jadi dokter, jadi Juliani dokter dan saudaranya jadi dokter. Jadi itu membuktikan bahwa setiap anak itu kalau dirawat yang benar, dipenuhi tumbuh kembangnya, ya, dia akan tumbuh menjadi dewasa berkualitas. Jadi dia sekarang jadi dokter dan bagi jadi ahli bedah saraf juga kayak program. Nah, itu yang di situ ada peranan dari orang tua. Yang peranan orang tua lah yang memotivasi, merawat, memberikan Tuhan melindungi. Jadi orang tua itu melindungi. Makanya kalau ada orang yang tidak itu kejahatan, kan banyak kita di TV orang tua bunuh anak, ya, orang tua mau bunuh itu sadis begitu ya. Atau yang mau buang anak sekarang. Ya. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai dokter melihat itu suatu kejahatan yang luar biasa ya. Anak Tuhan dilindungi itu kalau dilempar, dibuang. Terima kasih. Terima kasih Romo. Jadi untuk tadi ibu yang menanyakan kateterisasi jantung dengan cangkok itu memang beda begitu ya. Kalau kateterisasi jantung itu salah satu pemeriksaan diagnostik untuk mendiagnosis penyakit jantung. Kemudian kalau yang cangkok itu memang salah satu tindakan pembedahan atau bedah, yaitu transplantasi atau transplant jantung. Jantungnya itu diganti dari donor. Seperti yang selama ini kita dengar transplantasi ginjal, transplantasi hati gitu. Di Indonesia memang belum ada, tapi insya Allah 2020 PJT akan mengarah ke sana ya, untuk cangkok jantung. Mohon doanya. Baik, barangkali Romo Bintip ada yang mau tanya. Pak ya, terkait dengan BPJS, PJT menerima BPJS Pak ya. Tolong informasikan ke sana komitinya bahwa BPJS diterima di PJT tanpa dibeda-bedain ya. Kemudian terkait dengan Bu Gerti ya, untuk lebih jelasnya kunjungi aja dokter kardiologi anak PJT. Baik. Tambahan Prof. Ya, tambahan tentang cangkok jantung, transplantasi jantung. Jadi waktu saya di Malaysia itu ada cerita ketika pasien transplantasi jantung pertama dilakukan di Malaysia, itu ada kunjungan Perdana Menteri sesudah Mahathir Muhammad. Dokter jantungnya, pada jantungnya cerita gini. Akhirnya si Perdana Menteri nanya, tapi nasib donornya gimana ya? Bublak deh gitu. Ngerti nggak Bu? Tapi nasib donornya gimana sekarang? Udah jelas mati, donornya itu jantungnya diambil. Kalau donor ginjal kan bisa hidup kan? Ginjalnya ada 2, dia satu masih hidup. Tapi kalau donor jantung kan jantung cuma 1. Ya, Perdana Menteri nasib donornya gimana sekarang ya? Gitu ya. Bahasa dulu atau sekarang sih tuh dok? Kenapa? Soalnya kan dari keluarga saya pernah kan dioperasi di Pelni, itu katanya body ada pencangkokan. Nah itu saya bertanya apa sama atau enggak? Ya. Nggak tahu sekarang. Bukan cangkok sebenarnya Bu ya. Kalau yang cangkok itu memang diambilkan dari donor karena jantung itu organ vital, organ satu-satunya, jadi diambilkan dari pasien yang sudah meninggal. Pengalaman di Malaysia memang waktu itu donornya itu orang yang mengalami kecelakaan. Makanya buru-buru setelah keluarganya menyetujui jantungnya didonorkan, langsung dioperasikan ke pasien yang berkorban. Jadi ibarat jantung itu harus diukur. Iya. Nggak bisa diambil sebagian, bikinnya doang nggak bisa. Nah beda dari ginjal kan 2, jadi 1 dikasih 1 buat dia. Kalau hati bisa diambil separuh, dibelah ya. Hatinya dibelah, separuh dikasih buat yang butuh, separuh dia masih hidup. Tapi kalau jantung nggak bisa, jantung tuh nggak bisa cuma diambil miliknya doang, nggak bisa, dia diambil total. Nah sehingga diambil pada orang yang meninggal. Nah meninggalnya harus yang baru-baru meninggal, yang jatuh masih nggak bisa diambil kayak di Aceh yang tsunami itu kan 200.000 itu baru kali itu nggak bisa, udah mati semua jantungnya juga mati. Jadi yang jantungnya masih berdenyut. Nah sekarang ada teknik untuk mengatur orang udah mati di ICU,
namanya mati otak. Jadi orang yang sudah mati tapi jantung masih berdenyut, ya. Nah baru diserahkan, jantungnya diserahkan, matanya bisa diambil, hatinya bisa diambil, ginjal bisa diambil, ya. Semuanya bisa diambil lah. Nah, cuman buat orang kita ya masih belum, dia maunya kalau keluarga meninggal itu harus ditunggu sampai dingin, sampai di IKS. Nah, itu artinya semua sudah mati. Kemudian dipukulkan utuh agar nanti arwahnya nggak gentayangan. Nah itu yang susah. Nah, saya punya mahasiswa dari Belanda ya, di KTP itu ada surat kalau dia meninggal silakan diambil organnya, ada. Nah, di kita nggak ada. Kesulitan saya. Kalau dia kecelakaan meninggal ya silakan diambil, ada di dompet. Jadi kalau di luar negeri itu kalau ada kecelakaan cek dompetnya, ada surat ambil. Jadi dia sudah ada surat resmi dari dia kayak KTP. Jadi kalau dia meninggal silakan diambil apa aja yang dibutuhkan. Karena itu dianggap semacam wakaf, ya, wakaf. Ya. Jadi selama matanya dipakai orang, ya, dia dapat pahala. Nah tapi saya nggak tahu kalau matanya disalahgunakan gimana? Ya, dia dapat dosanya juga nggak? Kan selama digunakan buat kebaikan dia dapat pahala. Tapi kalau kebetulan diambil sama penjahat, ya, dipakai buat merampok, nah dia kembali dosa nggak? Itu Pak Ustadz yang saya jawab. Terima kasih. Mungkin ada yang tanya lagi. Baik. Nah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis dari Duren Sawit. Mungkin ini di luar tema ya. Saya hanya menanyakan singkat saja. Pertama, apakah melaksanakan operasi bisa pada pasien yang dalam keadaan kritis atau koma? Mungkin bahasa Pak Ustadz sakaratul maut ya. Ya, terus kedua, dalam pelaksanaan operasi ternyata pasien itu meninggal, misalnya dokter, apakah menyampaikan kepada keluarga pasien secara langsung atau si pasien itu dibawa dulu ke ruang ICU, setelah keadaan reda atau beberapa jam kemudian baru disampaikan bahwa anak bapak telah meninggal? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertanya kedua silakan. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nona dari Cikarang. Saya sebetulnya agak kaget dengan penjelasan Dokter Piprim. Alhamdulillah saya bisa Dokter Piprim, saya bisa hadir di sini, jadi saya tahu sedikit banyak. Cuma saya tidak tahu saya terlambat atau tidak. Saya seorang ibu yang melahirkan anak punya Okso dan Bella. Pada lahir, alhamdulillah anak saya lahir sudah besar. Sekarang usianya sudah kuliah tingkat 1. Pada lahir sempat menderita katarak, tapi tidak terjadi katarak karena ada perdebatan antara dokter kandung, dokter anak dan dokter mata. Jadi setiap hari dia diterapi. Cuma hampir menyerang jaringannya saja menurut dokter. Alhamdulillah terus sampai umur 6 tahun dia sekolah. Dia tes Blind tes buta warna ya, Blind color itu hasilnya normal. Yang ingin saya tanyakan, dari bayi memang dia selalu minum susu, itu minum ASI selalu kalau muntah dari 2 sisi, lewat hidung dan lewat mulut. Tapi menurut dokter itu biasanya tidak apa-apa. Menurut dokter saat itu ya, pada saat lahir juga dites semua normal, tidak ada yang biru. Bilirubinnya juga bagus, jadi dia tidak kurang bilirubin. Lahirnya standar 2,5. Karena pada saat lahir badan saya full dengan obat-obatan Toxo dan Rubella. Nah,
sampai anak saya lahir pun sampai umur sekian anak itu tetap mengadakan tes darah, dan sampai hari ini sampai dokter anaknya bilang pada saat nanti mulai dewasa ibu harus besar hati untuk memberitahukan kepada pasangan hidup dan keluarganya untuk menghindari kejadian pada saat dia besar akan melahirkan gen yang menghilang, dalam arti kelainan cacat bawaan, jantung, hidrosipalus, katak, dan lain-lain. Ada 4 faktor penyakit yang pasti dokter lebih tahu dari saya itu akan terjadi pada anak yang lahir dari seorang ibu yang menderita tokso dan rubella. Nah, yang jadi pertanyaan saya, sampai sekarang dengan usia dia 18 tahun, berat badan dia adalah cuma 37 kilo. Satu, ideal atau tidak? Itu pertama. Terus kedua, makannya dia masih seperti anak-anak. Dia tidak bisa banyak dia pasti muntah. Jadi ibarat air dalam gelas, dia akan luber. Nah, anehnya lubernya dia itu apa yang luber, ibaratnya kayak air, dituang dikit udah, dia nggak muntah lagi gitu. Nah, saya cukup tahu bahwa rubella tokso adalah kan masih bisa menyangkut dalam ada kelainan jantung bawaan, makanya saya berniat hadir di sini. Ada keraguan tadi, saya ikut anak apa dewasa? Karena anak saya kategorinya sudah 18. Nah, apa yang harus saya lanjutkan setelah saya pulang dari sini? Karena anak saya tidak kategori makan sulit, ya iya, berat badan kurang, ya gitu. Saya mohon penjelasan setelah pulang dari sini, bagaimana saya dan suami gitu kan anak saya normal sih, easygoing, ceria gitu ya, sedikit introvert ya, tertutup, tapi saya pikir itu kepribadian seseorang beda-beda ya. Setelah rangkap pertanyaan saya ketiga adalah setelah pulang dari sini dengan 2 gejala yang saya beritahu ke dokter, what to the next? Gitu. Mau langsung cek ke mana gitu loh. Anak ini normal tapi kondisinya kayak gini dengan kondisi makan yang minim, yang masih berat badan yang 37, yang kemarin juga ke dokter dikasih susu sampai weight gain pun nggak naik-naik gitu. Itu aja pertanyaan saya. Yang paling penting setelah pulang dari sini saya harus gimana? Karena dampaknya nanti dia menikah. Apakah saya harus check up dia gitu loh? Atau seperti apa? Terima kasih. Mohon maaf kalau agak terlalu lama. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nana. Ya, pertanyaan ketiga. Silakan tadi. Bapak. Ya, assalamualaikum. Mana Bapak? Ya, nama saya Elia, saya dari Bekasi. Kebetulan saya orang tua dari pasien yang punya anak kelainan jantung. Anak saya sekarang di ICU. Saya mau nanya, bagaimana perawatan pasca operasi pada anak? Apakah nanti dia seperti anak normal biasanya? Apakah dia nggak boleh kecapean? Atau seperti apa dok? Untuk kelanjutan masa depannya dia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan, Ibu Elis, Ibu Nona, dan sama Ibu siapa? Eri. Baik. Silakan. Saya mau jawab. Kita berkulit. Yang pertama tadi tentang Operasi pada pasien sekarat. oh iya, operasi dalam keadaan koma. Jadi gini, kami dokter melakukan tindakan medis itu kalau sudah terbayang di depan itu benefitnya lebih besar dari ruginya. Jadi kalau kemungkinannya besar dia akan membaik, ya toh, dan kita akan lakukan tindakan operasi. Tapi dalam pasien-pasien yang sudah sangat gawat, peluang hidupnya sangat kecil, itu kalau dioperasi ya tambah berat. Orang sudah sakaratul maut dioperasi, itu mestinya ditalkin, Iya. iya toh, Iya. sakaratul maut Iya. dibimbing Iya. supaya dia
bisa husnul khotimah. Lah kalau sedang sakaratul maut dibawa ke kamar operasi, ya tentu kecuali dengan pertimbangan lain ya, misalkan dia ada gawat darurat tapi code blue ya, kalau code blue bukan sakaratul maut itu sih baru henti jantung, kita coba resusitasi dulu, resusitasi jantung paru ya, tekan jantungnya, kasih nafas, bantuan nafas. Kalau dia kembali lagi pulih ya, dan ternyata kan problemnya problem bedah, ya dibawa ke kamar operasi gitu kira-kira. Tapi kalau sudah sakaratul maut, sudah memang akhir-akhir ya, itu bukan operasi solusinya. Jadi memang tergantung apa kondisi pasien saat itu, nanti tim dokter akan memutuskan berdasarkan pengalaman klinisnya ya. Jadi penentuan operasi tidak sembarangan ya, tidak sembarangan. Nah, itu doang. Kalau misalnya si pasiennya meninggal ternyata lagi dalam pelaksanaan operasi, apakah menyampaikan kepada keluarga pasien itu secara langsung, apa masuk ke ruang ICU dulu, ditunggu beberapa saat, tunggu reda, tunggu keluarganya pada pulang, baru menyampaikan bahwa anak ibu telah meninggal? Oke. Ya dokter kan nggak boleh tutup-tutupin ya. Biasanya kalau misalkan ini operasi, ternyata operasinya tidak berhasil, nanti ada satu tim dulu yang akan keluar memberitahu orang tua kondisi Bu, ini pasien kami operasi tapi tampaknya banyak kesulitan, ada penyulit, kondisinya memburuk saat operasi. Tapi kita sedang berusaha supaya anaknya kita beri yang terbaik buat anak itu ya. Kita berikan tindakan medis yang maksimal gitu. Jadi ketika kondisinya itu biasa ada informasi dulu ke orang tua ya. Nah kalau ternyata nanti gagal, nggak berhasil diselamatkan, itu juga akan diberitahukan. Jadi segala macam tindakan apa yang terjadi di kamar bedah maupun di ICU itu diinformasikan ke orang tuanya. Jadi nggak mungkin kita udah diem aja deh atau pura-pura, nggak bisa gitu, nggak bisa pura-pura deh, sesuai dengan kondisi saat ini ya. Terjawab Ibu? Baik. Jadi informasi tentang kondisi pasien itu selalu disampaikan ya. Apa ini? Masalah tokso. Oh, masalah tokso dan rubella yang masalah berat ya. tokso dan rubella, ya udah diperiksa aja. Jadi agak susah kita menentukan menjawab sesuatu masalah klinis hanya berdasarkan cerita. Biasanya kita mesti ketemu anaknya, tergambar bagaimana, kemudian juga mungkin perlu pemeriksaan lab ya. Tapi kalau sekilas sih kayaknya mungkin bukan masalah tokso atau itunya lagi ya, itu udah kisah masa lalu kayaknya ya. Nah kalau ada masalah itu dari balitanya juga udah harusnya bermasalah. Ini kan sampai 18 tahun. Nah mungkin pola makan dan sebagainya saya nggak terlalu kompeten ya, masalah itu mungkin bisa dengan nutrisi kita balik ya. Tapi kalau ibu mau memastikan jantungnya normal atau tidak, nah itu gampang dengan echo ya. 18 tahun baru ke dewasa, atau ke anak masih juga perbatasan. Mau ke profil boleh, anak itu 0 sampai 19 tahun. Jadi yang gampang ya udah dibawa aja dicek tuh. Echo itu bisa juga buat screening, memastikan apakah betul-betul normal atau ada kelainan. Perawatan pasca operasi. Oh, pasca operasi tentu tergantung operasinya operasi apa. Kalau boleh tahu sakitnya apa Ibu ya? PSD. Operasinya kapan? Hah? Tanggal 30. Masih di ICU ya? Kemarin berarti. Anaknya bagus nggak? Kondisinya sekarang? Iya udah. Udah sadar dulu ya. Ibu nanya apa nya? Perawatan pasca Oh, operasinya. oke. Ya nanti akan. Bagaimana? Iya. Jadi gini. Pasca operasi biasanya nanti akan ada. Biasanya kita sampai hari keempat Bu dirawat, ya toh. Kalau udah bagus, habis operasi di ICU 1 hari, ya. Insya Allah kalau lancar semua, nanti naik ke ruangan intermediate ward UA. Nanti di situ dilihat apa masih ada selang apa enggak dan sebagainya. Bertahap, kalau udah bagus nanti selangnya dicabut. Kalau udah selang dicabut, anaknya fisioterapi dulu, ya, jalan-jalan dan itu bisa latihan. Kemudian luka operasinya nanti
dirawat di rumah, nanti kontrol berapa hari, Pak? Ini 3 hari ya. Kalau pulangnya Jumat, misalkan Senin kontrol jantung maupun luka operasi. Nanti luka operasi kalau sudah bagus, biasanya bertahap kontrol seminggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Kalau VSD aja biasanya setelah setahun selesai kontrol. Nggak usah terus-terusan. Tapi pada pasien petrologi falo misalkan, dia biasanya mesti kontrol seumur hidup sampai setahun tiap tahun biasa kontrol, atau tiap 2 tahun. Kenapa? Karena banyak kejadian 15 tahun ya, belasan tahun lah setelah operasi petrologi falo itu ada masalah dengan katup pulmonalnya, katup parunya. Kadang-kadang perlu operasi ulang ya. Dan ada beberapa kejadian sudden death, itu mati mendadak habis operasi petrologi falo, hilang karena merasa sudah bagus, sudah baik-baik aja, nggak pernah kontrol. 15 tahun, 18 tahun setelah operasi, pada saat dia lari-lari, satu death. Ternyata katup pulmonalnya memang nggak kompeten, nggak bagus, dan harusnya dilakukan sesuatu. Ini manajemennya nanti diajarin pada saat di poliklinik. Ya. Jadi ada sesuatu yang boleh istilahnya discharge to follow up. Jadi boleh nggak kontrol lagi kalau perlu aja, tapi ada yang harus kontrol rutin sampai seumur hidup misalkan ya. Ada beberapa, terutama penyakit jantung bawaan yang kompleks. Itulah kayak TGA, misalkan TGA itu mesti kontrol rutin ya. Entah 2 tahun sekali kita cek kompetensi dari katupnya, karena katup yang tadinya untuk ke paru diganti jadi katup untuk ke seluruh tubuh. Ini bebannya lebih berat. Ya, kadang-kadang perlu operasi reparasi katup misalkan. Gak boleh ya sudah selesai, gak usah kontrol lagi. Saya tambahkan mengenai operasi. Jadi kadang-kadang ini komunikasi. Jadi kadang-kadang komunikasi itu harusnya kan kurang nyampe. Jadi yang namanya operasi itu ada beberapa jenis ya. Ada yang namanya operasi sementara, paliatif. Ya. Itu artinya operasi hanya untuk memulai gejala. Nah nanti bakal ada lagi operasi lagi yang sebenarnya namanya definitif. Nah karena kalau kita nggak, ada yang bilang anaknya dioperasi berkali-kali sengaja disisain, ada yang itu. Anaknya dioperasi 3 kali, dokternya sengaja disisain, biar dokternya nanti ada kerjaan lagi. Nah, itu paliatif. Nah yang operasi definitif itu macam-macam. Tujuannya 2. Ada yang operasi 2 bilik itu jadi normal ya, seperti tadi PSD itu harusnya normal ya, jadi nanti dia akan jantungnya normal seperti orang normal ya. Jadi nah ada yang namanya operasi 1 bilik. Nah itu nanti kualitas juga nggak sama dengan normal ya. Jadi karena jantung cuma 1 bilik, jadi kalau dia udah